Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nuraini. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara dengan NPM 2321020170. Di sini saya ingin menjelaskan materi, yaitu materi yang keempat tentang talak. Yaitu yang pertama, pengertian talak. Talak menurut bahasa yaitu pemutus ikatan. Kata ini adalah berasal dari kata itlaq yang berarti melepas atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, talak berarti pemutusan tali perkawinan dengan lafaz talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafaz tertentu. Selanjutnya, yaitu para ulama sepakat bahwa talak atau perceraian memiliki 5 hukum taklifi, yaitu talak menjadi wajib jika suami menolak rujuk setelah masa iddah atau mediator merekomendasikan perceraian. Yang kedua, talak dianggap makruh jika tidak ada alasan kuat karena hubungan harmonis. Yang ketiga, talak mubah jika dibutuhkan, misal karena perilaku buruk istri. Yang keempat, talak dianjurkan atau mushab jika istri melalaikan kewajiban kepada Allah. Dan yang kelima, itu ada talak haram, dilakukan saat istri haid atau suci setelah hubungan, disebut talak bid'ah yang dilarang. Berikutnya yaitu ada macam-macam talak. Talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali istrinya. Maka talak dibagi 2 macam, yaitu yang pertama ada talak taj'i, yaitu talak di mana suami dapat kembali kepada istrinya atau ketika masih dalam iddah tanpa perlu melakukan pernikahan baru. Yang kedua, talak bain adalah talak ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan hulu. Nah, talak bain itu ada 2 macam, yaitu yang pertama bain sugro, suami tidak boleh rujuk pada mantan istrinya. Yang kedua bain kubro, yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Berikutnya yaitu ditinjau dari segi suami menyampaikan talak terhadap istrinya. Talak ada beberapa macam, yaitu talak dengan ucapan, tulisan, dan talak dengan utusan. Talak ditinjau dari keadaan istri waktu menjatuhkannya talak, yaitu maka talak itu dibagi 2 macam, yaitu talak murni, talak sunni. Talak sunni adalah talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci dan belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani masa iddah. Yang kedua itu ada talak bid'i. Nah, talak bid'i itu adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Untuk yang berikutnya yaitu ada syarat-syarat talak. Nah, untuk sahnya talak bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Yang kedua, kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Nah, itu tadi ada syarat-syarat talak. Kemudian untuk syarat sahnya suami yang menjatuhkan talak itu disyaratkan yang pertama itu berakal, yang kedua itu ada balik, yang ketiga itu atas kemauan sendiri atau bukan dari paksaan orang lain. Yang terakhir itu ada rukun talak. Nah, menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta tidak ada menyinggung masalah rukun. Menurut mereka rukun talak itu ada 4. Nah, yang pertama itu ahlun, yaitu orang yang mempunyai wewenang menjatuhkan talak, baik suami langsung atau orang yang telah menerima perwakilan hak dari suaminya. Yang kedua ada qasad, yaitu unsur kesengajaan mengucapkan lafaz talak baik dengan lafal sari atau lafal kinayah. Yang ketiga itu ada mahal, yaitu objek talak dalam hal ini adalah istri. Dan yang keempat itu ada lafal. Nah, yaitu lafal itu kata-kata yang dipergunakan untuk menjatuhkan talak baik secara sarih maupun secara kinayah. Baik, itulah sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.